Siapa yang tak kenal dengan sosok yang satu ini, ya benar, Najwa Shihab. Setiap acara yang ada di televisi pasti memiliki kekhasannya masing-masing dan terkadang ada beberapa acara yang mampu bertahan hingga lebih dari 1 tahun. Salah satu acara yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat adalah acara Mata Najwa. Acara tersebut merupakan acara bincang-bincang dengan para tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh. Najwa adalah nama pembawa acara tersebut dan nama lengkap pembawa acara Mata Najwa adalah Najwa Shihab. Najwa Shihab bukan hanya memiliki acara reguler di salah satu stasiun TV, tetapi ia juga membangun sebuah perusahaan digital konten bersama dengan dua temannya, perusahaan media yang bernama Narasi TV. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2018. Namun, beberapa orang belum tahu tentang kisah hidup dari pembawa acara Mata Najwa. Banyak cerita-cerita yang menarik dan bisa dijadikan pelajaran serta motivasi bagi banyak orang. Ingin tahu biografi singkat Najwa Shihab? Simak ulasan berikut ini. Biografi Najwa Shihab. Najwa Shihab lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 September tahun 1977. Ia mempunyai seorang ayah yang bernama Quraish Shihab dan ibu yang bernama Fatmawati. Najwa Shihab bisa dikatakan termasuk seorang anak dari keluarga yang pejabat penting di Indonesia. Hal itu dikarenakan ayah dari Najwa Shihab pernah menjabat sebagai Menteri Agama di zaman Presiden Habibie atau pada Kabinet Pembangunan 7. Pernikahan Quraish Shihab dan Fatmawati dikaruniai 4 putri dan 1 putra. Sedangkan Najwa Shihab sendiri merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Najwa Shihab mempunyai 4 saudara kandung, 1 orang kakak dan 4 orang adik. Kakak Najwa Shihab merupakan seorang perempuan yang bernama Najla Shihab, kemudian adik pertama Najwa Shihab juga seorang perempuan yang memiliki nama Naswa Shihab. Adik kedua Najwa Shihab adalah seorang laki-laki yang memiliki nama Ahmad Shihab dan adik perempuan terakhir Najwa Shihab ialah Nahla Shihab. Nama-nama anak Quraish Shihab bukan hanya sekedar indah, tetapi setiap nama-nama anaknya merupakan sebuah doa atau harapan orang tua. Nama Najwa Shihab yang diberikan oleh sang ayah Quraish Shihab mempunyai arti percakapan atau bisikan. Menurut makna majazinya, orang yang pandai bercakap, mudah mengerti, dan cerdas saat berinteraksi dengan orang lain. Najwa Shihab menikah dengan Ibrahim Sarif Assegaf pada tahun 1997. Najwa Shihab dan Ibrahim Sarif Assegaf mempunyai seorang putra yang bernama Izzat Ibrahim Assegaf dan biasa dipanggil dengan nama Izzat. Najwa Shihab memilih untuk melanjutkan karirnya di bidang jurnalistik walaupun ia merupakan lulusan sarjana hukum. Saat bekerja di dunia jurnalistik, Najwa Shihab dikenal oleh teman-temannya sebagai pribadi yang super, ramah, dan tidak sombong, bahkan ia selalu merendah jika dinyatakan sebagai wartawan yang sukses. Sampai saat ini, bahkan ketika di acara Mata Najwa, Najwa Shihab akrab dipanggil dengan nama Nana. Pendidikan Najwa Shihab. Biografi Najwa Shihab. Semasa menempuh pendidikan, Najwa Shihab bisa dikatakan sebagai murid yang cerdas karena saat menempuh pendidikan menengah atas, ia mendapatkan kesempatan belajar ke luar negeri. Kesempatan yang didapatkan olehnya sangat didukung keluarga. Orang tua Najwa Shihab sangat cinta dengan bidang pendidikan dan agama. Oleh karena itu, Najwa Shihab sudah diberikan ilmu tentang pendidikan sejak masih kecil. Ia dimasukkan ke Taman Kanak-kanak TK Al-Quran. Pada saat menempuh pendidikan TK, Najwa Shihab pernah merasakan dipukul dengan kayu kecil oleh gurunya ketika melakukan kesalahan. Setelah selesai dengan pendidikan masa kanak-kanaknya, Najwa Shihab melanjutkan pendidikan sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah pada tahun 1984 sampai tahun 1990. Kemudian di tahun 1990, Najwa Shihab meneruskan pendidikan sekolah menengah pertama SMP di SMP Al-Ikhlas, Jeruk Purut, Jakarta Selatan dan lulus pada tahun 1993. Sekolah menengah atas SMA menjadi lembaga pendidikan yang dipilih oleh Najwa Shihab setelah lulus dari sekolah menengah pertama SMP.
Saat menempuh pendidikan di bangku sekolah menengah atas SMA, Najwa Shihab mendapatkan sebuah tawaran atau kesempatan belajar dari program American Field Service (AFS). Program America Field Service (AFS) ini merupakan program pertukaran pelajar ke Amerika yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Antarbudaya. Dengan mendapatkan program pertukaran pelajar ke Amerika, maka bisa dikatakan jika Najwa Shihab mempunyai tingkat kecerdasan yang istimewa. Najwa mendapatkan program pertukaran pelajar ke Amerika saat berusia 16 tahun. Orang tua Najwa Shihab diberikan kepercayaan untuk tidak meninggalkan salat 5 waktu dan sampai selesai menempuh pendidikan di Amerika. Najwa Shihab berhasil menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang tuanya. Najwa Shihab ikut jalur penelusuran minat dan bakat PMDK untuk masuk ke perguruan tinggi negeri PTN. Jalur PMDK merupakan salah satu jalur yang sangat dinantikan oleh para siswa SMA. Berkat prestasi yang gemilang saat menempuh pendidikan SMA membuat ia lulus seleksi perguruan tinggi negeri PTN, dan PTN yang dipilih ialah Universitas Indonesia. Setelah selesai dengan pendidikan sekolah menengah atas dan program pertukaran pelajar America Field Service (AFS), Najwa Shihab memilih Universitas Indonesia sebagai lembaga pendidikan selanjutnya. Jurusan yang diambil ketika menempuh pendidikan di Universitas Indonesia adalah jurusan hukum. Pada tahun 2000, Najwa Shihab telah menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar sarjana hukum. Setelah lulus dari Universitas Indonesia, Najwa Shihab memilih karirnya sebagai seorang jurnalis. Semakin lama bekerja di dunia jurnalistik membuat ia jatuh hati dengan dunia ini dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister. Di tahun 2008, ia mendapatkan beasiswa magister dari pemerintah Australia dan lembaga pendidikan yang dipilih yaitu Melbourne Law School. Ketika menempuh pendidikan magister di Melbourne Law School, Najwa Shihab mengambil jurusan hukum media. Perjalanan karir Najwa Shihab. Biografi Najwa Shihab. Meskipun Najwa Shihab lulusan sarjana hukum, tetapi ia lebih memilih jurnalistik sebagai kariernya. Ketika masih menjadi mahasiswa Universitas Indonesia, Najwa Shihab melakukan magang di divisi berita RCTI, Raja Wali Citra Televisi Indonesia. Dengan kegiatan magang ini membuat Najwa Shihab jatuh hati dengan dunia jurnalistik dan setelah lulus memilih untuk melanjutkan karir di dunia jurnalistik. 1 tahun setelah lulus dari Universitas Indonesia, Najwa Shihab memulai karir di dunia jurnalistik di stasiun Metro TV. Metro TV merupakan perusahaan yang bergerak di bidang media nasional yang dimiliki oleh seorang politisi yang bernama Surya Paloh. Awal karir Najwa Shihab menjadi reporter lapangan. Tugas utama reporter lapangan adalah melakukan peliputan sebuah berita yang terjadi di lapangan serta memberikan informasi seputar berita tersebut kepada masyarakat, baik itu dalam bentuk berupa siaran langsung atau tidak langsung, atau dalam bentuk lisan atau tulisan. Peningkatan karir Najwa Shihab terus berlangsung. Setelah menjadi reporter lapangan, ia diangkat menjadi pembawa berita news anchor. Beberapa berita yang pernah dibawakan oleh Najwa Shihab, seperti acara berita Prime Time. Acara berita ini biasa ditayangkan setiap hari pada jam 17.30-19.00. Acara ini sering sekali membahas isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang dan narasumber yang dihadirkan pada acara ini merupakan seseorang yang terpercaya. Acara berita yang dibawakan berikutnya adalah program berita Suara Anda. Tanggal 6 Desember tahun 2004 merupakan tanggal acara berita Suara Anda lahir dan hadir di televisi. Acara terdiri dari 3 segmen yang berisi 6 berita dan durasi dari acara ini ialah 30 menit. Acara berikutnya adalah sebuah acara yang berisi tentang perbincangan dengan tokoh-tokoh tertentu yang dipandu oleh pembawa acara dan nama acara itu ialah Mata Najwa. Acara ini bisa dikatakan sebagai acara reguler yang dimiliki oleh Najwa Shihab. Hal itu bisa dilihat dari nama acaranya yang dimana terdapat nama Najwa yang merupakan pembawa acara tersebut.
Karena sifat tidak mudah puas dalam menekuni suatu hal dan sifat selalu ingin belajar membuat Najwa Shihab selalu meriset, mempelajari, dan memperbaiki semua hal yang berkaitan dengan acara yang dipimpin oleh dirinya. Hal itu sering dilakukan sebelum dimulainya acara sehingga ia bisa datang lebih awal hanya untuk membaca semua hasil riset yang telah ditemukan oleh tim, lalu mempelajari hasil riset itu dan memperbaikinya jika ada kekurangan atau kesalahan informasi. Acara Mata Najwa yang dibawakan oleh Najwa Shihab bisa dibilang acara yang sukses karena bisa mendapatkan beberapa penghargaan dan banyak masyarakat yang menyukai acara ini. Salah satu kunci kesuksesan dari acara ini adalah hasil riset yang mendalam yang dilakukan oleh Najwa Shihab dan tim. Dengan gaya rima yang khas, catatan yang dihasilkan dari program Mata Najwa menggelitik dengan sindiran, menohok tajam, dan kadang berbentuk ajakan merenung. Baca berbagai narasi terbaik Mata Najwa pada buku catatan Najwa di bawah ini. Tombol beli buku. Sudah banyak bintang tamu yang datang ke acara Mata Najwa, mulai dari tokoh politik, olahragawan, musisi, pelawak, dan masih banyak tokoh lainnya. Namun, bintang tamu yang sering hadir atau diundang ke acara Mata Najwa adalah tokoh-tokoh politik. Adapun beberapa bintang tamu yang hadir ke Mata Najwa memberikan kesan sendiri bagi Najwa Shihab. Bintang tamu yang bisa memberikan kesan sendiri terhadap Najwa Shihab seperti B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono, Hamzah Has, dan beberapa tokoh lainnya. Setelah sukses membawa sebuah acara baik itu acara berita atau acara bincang-bincang maka ia diberikan kepercayaan oleh Metro TV untuk meliput berita tsunami di Aceh pada tahun 2004. Liputan yang dilakukan oleh Najwa Shihab pasca tsunami Aceh mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat banyak. Bukan hanya itu, dari liputan yang dilakukannya membuat banyak masyarakat menjadi empati dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bencana alam yang memakan banyak korban jiwa tersebut. Di awal kedatangannya ke Aceh, Najwa Shihab sudah melihat betapa banyaknya tumpukan-tumpukan mayat yang belum terurus. Dengan demikian, ia menjadi saksi atas ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi bencana alam yang besar itu. Karena hal itulah membuat setiap laporan langsung yang diberikan kepada masyarakat terasa lebih emosional. Berkat laporan-laporannya ketika meliput tsunami Aceh, Najwa Shihab mendapatkan penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Penghargaan yang diperoleh Najwa Shihab bukan hanya dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), tetapi masih banyak penghargaan-penghargaan lainnya, baik itu untuk dirinya sendiri atau untuk acara Mata Najwa. Simak ulasan tentang penghargaan penghar. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini agar terus berkembang dengan klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa untuk komen siapa yang akan kita review selanjutnya.